Gue udah hampir 1 minggu nggak bikin tutorial. Sebenarnya karena emang sebenarnya mendekatin metode-metodenya semua udah gue paparin semua di video 301 yang kemarin itu. Gue bikin videonya itu video itu metode yang paling tertinggi dari yang namanya backlink, karena itu 301 selain loader redirect itu juga sebenarnya udah jadi PBN. Jadi emang sudah selesai sebenarnya metode-metode tentang blog tips, terutama untuk SEO nya. Gue udah sebenarnya dulu udah di penghujung akhir. Jadi kalaupun juga nanti ada video-video berikutnya itu hanya masalah tips dan trik aja sih, paling masalah backlink, masalah yang remeh-remeh temeh. Contohnya seperti hari ini gue kasih materi lu yang menurut gue sih nggak terlalu ini ya, tapi sangat-sangat penting. Tidak terlalu penting tapi sebenarnya penting. Hari ini tuh gue mau ngasih materi lu bagaimana caranya kita ngelihat PBN kompetitor, karena PBN kompetitor itu sering disembunyikan dari para kompetitor. Dia cara untuk nyembunyinya itu dengan menggunakan robot text. Pastinya di user agent ya, itu lu isi nama dari robot yang pengen lu blok, habis itu lu di selo aja gitu kan. Itu cara yang paling umum. Kalau misalnya lu WordPress, lu bisa pakai dengan HT Access, itu juga sama, itu untuk ngeblok. Nah, tapi ada satu, kalau misalnya Reva, Moz, dan Semrush segala macam itu bisa diblok dengan mudah. Tapi ada satu tools yang kepala batu banget, dia masih bisa ngejebol, masih bisa ngelihat yang namanya PBNNT. Alat itu namanya seperti bisa lihat di depan, Majestic SEO Tools ini. Lu bisa lihat harganya di depan $49, $99, $399. Ini salah satu tools yang bisa melihat PBN kompetitor lo. Untuk fungsi-fungsi yang lainnya, dia misalnya ngecek backlink, keyword dan segala macam sama lah kayak Ahrefs, kayak Moz, kayak gitu sama. Tapi kelebihannya Majestic ini, dia bisa ngelihat PBN lo. Kita langsung aja kali ya. Misalnya gue di sini, penasaran aja. Misalnya contoh artikel. Gue penasaran, ini Maple ID masih manteng aja terus di page 1 di rank 1. Apa gitu rahasianya? Apa ini orang makan apa gitu kan? Gue pengen cek nih. Kalau gue pengen cek backlinknya pasti sama lah ya, standar. Tapi dia pasti pakai PBN. Untuk ngeceknya gampang banget. Kita ambil linknya dulu. Lo ambil langsung link dari artikelnya dia. Di sini contoh artikel gue ambil. Terus kita masuk ke sini, ke Majestic. Kita masukkan seperti itu. Nah, di bagian URL sini jangan pilih root, jangan pilih subdomain, tapi lo pilihnya path. Path itu sama seperti Ahrefs ya. Di Ahrefs kita juga coba cek ya. Kita cek di Ahrefs juga, misalnya di Ahrefs juga sama pakai path. Ini perbedaannya antara Ahrefs dan Majestic ya. Untuk mencari PBN, kita cek dulu dari Ahrefs ya. Ini kondisi dia, backlink, referring, terus organik. Kalau misalnya kita cek backlinknya dia, terutama di bagian referring, nah, coba sebentar. Hasilnya seperti ini, penampakannya seperti ini. Kalau referring domain, kita nggak tahu nih yang mana nih bentuk PBN-nya dia, yang mana PBN-nya. Kita harus cek satu-satu, capek kan? Lo harus ngecek satu persatu. Terus kalau misalnya kita cek backlink-nya seperti ini, The Gorbals lah ngasih backlink ke Maple. Wow, ternyata mereka masih 11-12 dan sama-sama ada di page 1. Iya. Nah, kalau Ahrefs itu kayak begini, kita harus manual, harus ngecekin satu persatu, capek. Tapi kalau misalnya di Majestic seperti ini, lo tinggal pilih path,
Terus di sini lu klik search, biarkan sejenak. Nah, ini kan penampakannya ya, penampakannya termasuk backlink dan segala macamnya, bla bla bla. Seperti ini, lu pasti agak pusing dengan metriknya. Nah, kalau lu cuma pengen lihat PBN ya, lu langsung ke bagian link grab yang ini, link grabnya dia. Tapi ini kenapa URL? Ini harusnya pet dong, jangan URL. Kita langsung klik link grabnya aja. Sedap. Ini adalah PBN, bentuk PBN dia. Lu tahu itu PBN dari mana? Di sini nih, di bagian bawahnya. Di sini ada tier 0, tier 1, tier dia cuma sampai tier 2. Di sini udah ada keterangannya 9 domain, 9 link, 1 link per domain. Nah, ini adalah petunjuk yang misalnya backlink lu ke delete atau lu menggunakan link redirect 301 maupun 302. Di bagian domain sini juga lu bisa cek. Ini adalah domain-domainnya dia. Terus lu bagian select untuk cek yang mana tier 1, yang mana tier 2, dan yang mana money site. Di sini pasti kan kelihatan banget. Kalau money site itu dikasih kelihatan itu seperti gini, bentuknya kuning. Gue gedein dulu ya. Nih. Jadi antara Global Asia dengan Maple ID, money site-nya atau web utamanya itu adalah Maple ID. Dan nama susah banget sih. thegorbalsla.com itu adalah tier 1. Tier 1 itu yang ini nih dia. Kita balik sini. Gokil ini. Ini adalah web utama, gokil banget ini. Ini web utamanya, dan ini adalah tier 1-nya, ada di page 1 juga. Ini tier 1 dia. Ini. Ya, Global Asia kan. Kalau lu mau lihat lebih yakin lagi, tinggal klik tier, maka dimunculkan ada tier 1. Tier 1 dia ada 5. Global/, terus academia.co.id, ini tier 1 dia ya. bdjburma.org, pendidikanpedia, terus ini satu lagi teachers slot, Bill Gates, bla bla bla. Itu adalah tier 1 dia. Kalau lu mau lihat tier 2-nya, tinggal klik tier 2-nya. Tier 2-nya itu adalah ini website Peru, terus ini up down site, terus ini utak-atik-kotak.com, Intan Abadi. Ini semua ada di sini, ada di Aref juga ada. Mereka ada di Aref. Cuman di Aref ini dia tidak memperlihatkan ya kan. BC Burma, Pendidikanpedia, dia kasih lihat. Jadi sebenarnya the Global Maple ID itu dia tidak menutup PBN-nya dia. Cuma kalau kita cek pakai Aref lu bingung. Tapi kalau lu cek pakai apa ini, pakai Majestic, kelihatan seperti itu. Nah, di Majestic ini juga lu bisa ngelihat domain mana yang saling ngasih backlink bolak-balik. Kalau lu ketemu domain yang ngasih backlink ke lu bolak-balik, itu bahaya ya. Tinggal klik, dia bersih, dia nggak ada. Kalau gua ada tuh, ada yang ngasih gua backlink bolak-balik, itu kurang aja sih. Terus ini adalah delete link, ini adalah redirect link. Nah, seperti itu. Enggak ada, dia bersih. Jadi jadi sangat bersih. Nah, gunanya ini lu bisa contek bentuk PBN-nya dia. Ya. Ini bentuknya dia rapi, bersih gitu kan. Penampakannya itu clean and clear. Dan dia menggunakan tier 1 yang seperti ini. Global Asia ini gede banget. Tier 1-nya kita muncul di sini. Gede banget nih, bagus banget. Nah, ini yang harus kalian contoh nih guys. Nah, ini Global Asia, ini Maple ID, bla bla bla, sebagai yang harus dicontoh ini. Nah, gitu ya. Beda kalau misalnya punya gue gitu. Kita cek aja punya gue, kita perbandingan. Punya gue ini berantakan banget. Makanya kenapa gue gak bisa ngelewatin dia. Berarti gue harus memperbaikin bentuk dari skema PBN gue. Kita ganti ya. Contoh artikel Indra Kepet, klik search.
Nah, kalau ini punya gue nih bentuknya nih berantakan banget. Ini domain-domain yang menyertainya PBN juga, cuma PBN gue berantakan, ya Allah. Gue menggunakan 14 domain, betul, 16 link, yes, 1,14 link per domain. Ini delete, gue ada beberapa yang putus kena delete. Nah itu kenapa makanya posisi gue kurang terlalu bagus, karena memang ada banyak yang kena delete. Ada yang kena delete maksudnya. Ini gue bisa narik segala macam bentuknya, penampakannya. Ya, Ego ORG ini Indra kayak Kesuma. Kalau yang hitam-hitam ini redirect. Kemarin kan gue udah kasih contoh di video 301 jig Yaman kan, udah jadi, itu udah masuk. Nah kalau yang putus-putus gini, yang merah ini yang kena delete tuh. Terus ada keterangan delete kan. Ini site like sama site price ini pasti kerjaan blogger kampret yang suka ngecek blog gue, harga dan segala macem. It's okay lah, gue gak masalah. Nah ini IPB gue putus nih, blog kampus gue nih. Karena kemarin IPB itu kan dia maintenance kan, berarti ini harus gue perbaikin. Ya, terus yang putus lagi apa nih? Oval mini ini udah masuk expired. Kemarin kan sebagai gue kasih contoh kan, ini biarin aja lah. Tapi itu putus, berarti gue harus ganti. Nah masalahnya gue ini masih baru tercatat sampai ke tier 1. Kita coba pindahin tier 1 semua dia. Gue belum ada tier 2 kali. Tier 2 nya coba kita lihat. Tier 2 nya malah yang udah putus, ini yang site price ini. Makanya kenapa kalau misalnya kita cek di Google Search, emang betul posisi gue masih tetap kuat di sini di page 1, tapi kerjaan gue tuh naik turun kayak nimba air aja di sumur gitu, kampret. Kadang-kadang ada di 6, kadang-kadang ada di 7, kadang-kadang ada di 9. Nah kalau kita bandingin sama punyanya Maple ID ini, dia bersih banget, tadi udah lu lihat kan. Nah berarti gue kalau misalnya mau ngelewatin dia, gue harus memperbaikin skema dari PBN gue. Itu gunanya tools macam Semrush itu seperti itu. Kalau lu emang punya duit kan bisa patungan sama teman lu, tapi perlu diperhatikan ini hanya untuk dipakai untuk satu user ya. Kalau lu misalnya mau gotong royong, mau pakai kayak tools kayak begini, lu beli RDP dan taruh di sana di RDP, dibukanya pakai RDP, jadi siapapun juga bisa ngakses. Gitu caranya kalau misalnya pengen gotong royong untuk beli tools. Berguna banget, sangat berguna banget kalau misalnya lu pengen emang niat untuk masuk di page 1 untuk ngalahin orang-orang yang ada di page 1. Lu harus tahu PBN-nya, skema PBN-nya dia, berapa jumlah linknya. Jumlah linknya bisa lu lihat di bawah kan, seperti itu. Oke. Simple banget, gampang banget menurut gua. Ini tools worth it sih untuk lu pakai, worth it. Tapi kalau harganya emang gua kampret. Jadi gua cukupin materi gue sampai sini. Gue mau lihat lagi PBN yang ada di page 1. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.